pada mendorong pemerintah untuk melakukan atau membuat kebijakan terhadap gelandangan dan pengemis untuk menangani gelandangan dan pengemis terutama di Kota Sukabumi, yaitu melalui Perda Kota Sukabumi untuk menangani gelandangan dan pengemis. Di Sukabumi sendiri belum ada tuh ya peraturan daerah mengenai hal ini? Belum ada. Oh, jadi memang harus mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan peraturan daerah. Lalu adakah model peraturan daerah nih di kota-kota lain yang bisa dijadikan acuan atau rujukan untuk pembuatan perda di Sukabumi itu kira-kira ada atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali mengudara dalam podcast Diktum Dialektika Hukum bersama saya Widya Putri yang akan menemani teman-teman semua di episode 12 kali ini. Pada hari yang cerah ini, kita akan membahas topik tentang gelandangan dan pengemis. Fenomena gelandangan dan pengemis ini sendiri sudah banyak sekali kita jumpai di kota-kota besar di Indonesia. Dan menurut keterangan dari Menteri Sosial, Bapak Agus Gumiwang tahun 2019 ini tersebar sebanyak 77.500 gelandangan dan pengemis di seluruh Indonesia. Tentunya ini merupakan angka yang luar biasa sekali banyaknya. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini, sudah hadir bersama saya seorang asisten peneliti dari Lembaga Advokasi Kebijakan yang diketuai langsung oleh Bapak Agus Rashid Chandrawijaya SHMH, Yusef Ardian. Selamat datang Yusef. Selamat datang Widya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum ke pembahasan inti, saya pengen tahu nih kenapa Yusef tertarik untuk bergabung menjadi asisten peneliti? Karena ini merupakan suatu kesempatan ya yang jarang didapatkan oleh orang lain, terutama oleh saya pribadi. Selama menjadi asisten peneliti ini positif dan bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi saya pribadi, kenapa nggak saya coba aja? Selain itu juga kan memberikan pengetahuan, wawasan, dan juga memberikan perspektif ilmu yang lebih dalam lagi terkait topik pembahasan penelitian ini. Selain itu juga ini melatih self confidence, kepercayaan diri atau kemampuan diri kita juga. Selain itu juga mampu leadership. Leadership di sini dalam arti itu saling memotivasi, saling mengarahkan satu sama lain. Dan yang paling penting itu adalah soft skill yang terasah. Itu sama aja kayak kita melatih public speaking. Dan yang lebih penting lagi, waktu kuliah kita menjadi lebih bermanfaat. Iya betul, ini kesempatan yang luar biasa sekali juga ya Yusef. Langsung saja kita ke pembahasan inti tentang gelandangan dan pengemis. Pengertian dari gelandangan dan pengemis ini sendiri itu seperti apa? Gelandangan itu adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu, dan hidupnya itu mengembara di tempat umum. Nah, sementara untuk pengemis ini sendiri, itu adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum, dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Itu jika kita mengacu kepada pengertian gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Oh, seperti itu. Jadi kalau gelandangan tuh yang hidupnya mengembara di tempat umum, sedangkan pengemis itu yang meminta-minta untuk penghasilan mereka. Oh, seperti itu. Kalau untuk dasar hukumnya sendiri yang mengatur tentang hal ini itu sudah ada atau belum? Ya, seperti yang harus kita tahu ya, bahwa gelandangan dan pengemis ini merupakan salah satu masalah di dalam masyarakat yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974. Ayat 1 di sini tuh lebih dimaksudkan dengan kebijaksanaan. Dalam pasal ini dapat berupa pengaturan, pembinaan, dan pengawasan untuk mengendalikan usaha-usaha penanggulangan pengemis dan gelandangan agar mencapai tujuan yang sebaik-baiknya, seperti itu. Oh, seperti itu. Ya. Sekarang tadi kan membahas dasar hukum ya. Sekarang kalau untuk sanksinya sendiri, apakah ada larangan untuk gelandangan dan pengemis ini atau bagaimana? Sebenarnya untuk larangan dan sanksi bagi gelandangan dan pengemis ini sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 504 dan 505.
Pasal 504 dan 505. Ya. Isinya seperti apa? Bisa dijelaskan? Dalam pasal 504 Ya. ayat 1, barang siapa mengemis di muka umum diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana itu kurungan paling lama 6 minggu. Sedangkan 6 ayat minggu. 2-nya, pengemisan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih yang berumur di atas 16 tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama itu 3 bulan. Nah, sedangkan untuk pasal 505-nya Ya. ayat 1, barang siapa bergelandang tanpa pencarian diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama itu 3 bulan. Nah, untuk ayat keduanya, pergelandangan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih yang berumur di atas 16 tahun itu diancam dengan pidana kurungan kalau nggak salah 6 bulan, jadi lebih lama lagi. Oh, jadi bervariasi juga ya Ya. hukumannya. Nah, kalau untuk hipotesa atau faktor-faktor nih yang menyebabkan gelandangan dan pengemis itu ada, bahkan terjadi peningkatan setiap tahunnya, itu apa saja? Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan itu merupakan salah satu faktor utama kenapa Iya, sih betul, banyaknya gelandangan dan pengemis itu di Indonesia, terutama di kota Sukabumi. Iya, Nah, karena kemiskinan ini menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan menjangkau pelayanan umum atau sosial, sehingga bagi mereka kesulitan untuk mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak. Untuk pribadi aja sudah susah kan ya, apalagi Iya. keluarga. Iya, gitu. betul. Jadi kalau hak dasarnya belum terpenuhi, otomatis mereka akan mencari cara kan untuk mendapatkan penghasilan. Ya, betul. Selain itu ada Yang lagi? kedua adalah masalah pendidikan ya. Iya. Pada umumnya yang kita tahu gelandangan dan pengemis itu pendidikannya relatif lebih rendah, sehingga itu menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Gelandangan dan pengemis juga rata-rata berasal dari anak-anak yang putus sekolah. Iya, iya. Bisa jadi karena tidak punya biaya untuk melanjutkan sekolahnya maupun kuliahnya, jadi terpaksa harus putus sekolah. Dan banyak juga dari mereka yang bahkan tidak pernah mencicipi pendidikan sama sekali, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah masalah keterampilan kerja. Pada umumnya yang kita tahu ya, gelandangan dan pengemis itu tidak memiliki keterampilan kerja sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Ditambah persaingan yang ketat, tidak memiliki keterampilan dan pengalaman, itu menjadikan mereka sulit terserap oleh dunia kerja. Jadi mau gak mau, jadi pada akhirnya mereka meminta belas kasihan dari orang lain dengan cara bergelandang maupun mengemis, seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah masalah sosial budaya. Sosial budaya ini di sini maksudnya lebih kayak kebudayaan yang malas yang dilakukan oleh pengemis dan gelandangan ini membuat mereka hidup nyaman dalam rutinitas yang berkelanjutan. Seperti apa sih faktornya? Yang pertama, rendahnya harga diri. Rendahnya harga diri kepada sekelompok orang atau kepada siapapun itu membuat mereka tidak mempunyai rasa malu untuk meminta-minta. Benar gak? Iya, ya. iya. Yang kedua adalah pasrah pada nasib. Jadi mereka menganggap bahwa menjadi gelandangan atau pengemis itu adalah suatu nasib mereka karena faktor kemiskinan Dan tidak mau berusaha juga. Ya benar. Iya. Selain itu juga jadi membuat mereka kayak gak ada mau usahanya gitu, gak mau ada melakukan perubahan lebih Pokoknya baik lagi. pasrah aja gitu, langsung mengemis gitu ya. Iya benar. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah kebebasan hidup bergelandang atau mengemis. Kenapa disebut kebebasan? Karena kalau misalkan di dunia kerja itu ada tuntutan kerja kan, ada Betul, aturan ada ini, aturan aturannya. itu, kita Iya. harus di post oleh kayak deadline tugas harus beres gitu. Betul. Tapi kalau misalkan menjadi gelandangan dan pengemis itu kan nggak ada aturan seperti Iya, itu, mereka beda lagi. bebas. Iya, Iya, seperti itu. Banyak juga kasus kayak mereka tuh sengaja menjadi pengemis karena emang ada penghasilan tetap gitu yang tiap harinya tuh lebih besar dari Iya. pekerja-pekerja lain gitu ya. Untuk menyinggung pertanyaan sebelumnya, kenapa sih gelandangan dan pengemis itu lebih banyak di kota-kota besar daripada di perkampungan atau kabupaten? Karena mereka itu muncul akibat pembangunan yang tidak merata. Nah, itu mendorong warga miskin di pedesaan maupun di pulau-pulau terkecil, di daerah-daerah terkecil itu mengadu peruntungan atau nasib di kota-kota besar. Nah, pendatang yang tidak memiliki keterampilan
atau tidak memiliki pendidikan yang cukup, itu membuat mereka akan kesulitan menghadapi persaingan dunia atau persaingan kerja yang ketat, sehingga pada akhirnya mereka harus meminta belas kasihan dari orang lain, seperti itu. Karena tidak ada cara lain ya. Jadinya memutuskan untuk gelandang. Sekarang mengenai dampaknya nih, dampak negatif dari keberadaan gelandangan dan pengemis ini sendiri itu apa saja? Yang pertama adalah dampak terhadap masalah lingkungan ya, atau tata ruang. Pada umumnya yang kita tahu bahwa pengemis dan gelandangan itu tinggal di tempat yang sebenarnya itu dilarang untuk ditinggali. Seperti apa sih? Taman, bawah jembatan, pinggir kali, depan ruko-ruko. Kita sering lihat ya kalau misalkan di kota-kota besar. Mengganggu sih ya sebenarnya. itu jadi mengganggu ketentraman, kenyamanan masyarakat, apalagi keindahan dan kebersihan kota. Betul sekali. Yang kedua adalah masalah kependudukan. Yang kita tahu bahwa gelandangan dan pengemis ini kan hidupnya mengembara ya di tempat-tempat umum. Dan kebanyakan dari mereka itu tidak memiliki identitas seperti apa KTP. Yang tercatat di wilayah tempat tinggal mereka itu menjadi kendala bagi mereka sendiri. Lalu yang terakhir dampaknya itu adalah kepada keamanan dan ketertiban. Ini yang paling penting nih biasanya, karena masalah keamanan dan ketentraman ini biasanya sering terjadi ya di kota-kota besar. Ini memunculkan kerawanan sosial, bisa kayak pencurian di pasar-pasar, rawan tindak kriminalitas gitu ya. Juga itu memunculkan kriminalitas yang tinggi juga seperti kekerasan seksual maupun kekerasan fisik seperti itu. Banyak juga yang mintanya tuh kayak maksa gitu ya. Itu juga kan mengganggu kenyamanan di tempat umum. Lalu untuk solusi dari permasalahan ini itu kira-kira harus seperti apa sih? Solusinya itu yaitu kepada mendorong pemerintah untuk melakukan atau membuat kebijakan terhadap gelandangan dan pengemis, untuk menangani gelandangan dan pengemis terutama di Kota Sukabumi, yaitu melalui Perda Kota Sukabumi untuk menangani gelandangan dan pengemis. Di Sukabumi sendiri belum ada tuh ya peraturan daerah mengenai hal ini? Belum ada. Oh, jadi memang harus mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan peraturan daerah. Lalu adakah model peraturan daerah nih di kota-kota lain yang bisa dijadikan acuan atau rujukan untuk pembuatan Perda di Sukabumi itu kira-kira ada atau tidak? Di sini saya ngambil model peraturan daerah dari Kota Pangkal Pinang nomor 7 tahun 2015 tentang penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Jadi dalam Perda Kota Pangkal Pinang ini itu menjelaskan dan menetapkan beberapa aturan, kebijakan juga. Salah satunya adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan di sini itu dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat. Seperti apa sih contohnya? Satu, seperti penyuluhan dan bimbingan sosial. Seperti itu. Penyuluhan di sini lebih kayak proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, edukasi dan motivasi, sosialisasi betul. Masyarakat. Nah, sedangkan untuk bimbingan sosialnya itu lebih kayak keserangkaian tindakan pendampingan yang dilakukan dengan sama kayak tadi, penyebarluasan informasi, motivasi dan edukasi, dan memfasilitasi warga masyarakat untuk memecahkan suatu masalah. Oh iya. Nah, itu. Yang kedua adalah pemberian informasi di tempat umum. Jadi pemberian informasi di tempat umum ini dilakukan dengan cara memasang spanduk, baliho, dan alat peraga lainnya. Itu tuh yang bertujuan kepada masyarakat maupun setiap orang untuk tidak melakukan kegiatan pergelandangan atau mengemis. Lewat media sosial juga sekarang lebih mudah. Nah, itu bisa. Nah, apalagi di sini juga bisa untuk mengajak masyarakat atau setiap orang untuk tidak memberikan uang ataupun barang kepada pengemis atau gelandangan di tempat umum. Oh iya, karena pengemis dan gelandangan masih ada karena masih banyak yang memberi kepada mereka seperti betul, itu. salah satunya itu. Nah, lalu yang ketiga adalah bantuan sosial. Bantuan sosial di sini tuh dalam arti bantuan secara langsung seperti bantuan modal, peralatan kerja, maupun memberikan fasilitas pelayanan umum seperti itu atau publik secara gratis kepada yang tidak mampu. Lalu ada memfasilitasi tempat tinggal.
Ini tuh dilakukan dengan cara rehabilitasi rumah tak layak huni. Jadi ini tuh lebih ditunjukkan kepada gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Iya, apalagi gelandangan tuh yang tidak mempunyai tempat tinggal, Nah, jadi difasilitasi tempat tinggal. Rumah tak layak huni ini adalah salah satunya adalah program ya pemerintah di Kota Pangkal Pinang untuk membantu warga yang kurang mampu, terutama yang tadi saya sebutkan, untuk mendapatkan tempat tinggal yang sederhana seperti itu. Iya, Selain itu juga ada masih banyak kayak pelatihan keterampilan magang dan perluasan kesempatan kerja, lalu ada peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan. Selain itu di Perda Kota Pangkal Pinang ini juga bukan hanya upaya pencegahan saja, tapi ada juga upaya penanggulangan. Seperti apa? Upaya penanggulangan di sini tuh dimaksud untuk mengurangi atau meniadakan gelandangan dan pengemis. Seperti penjangkauan di sini dilakukan oleh petugas atau tim penjangkauan yang turun langsung ke tempat atau pemukiman gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Itu tuh untuk memastikan kondisi sosial di jalanan itu seperti apa, baik dari aspek fisik, aspek kesehatan maupun psikososialnya. terjun secara langsung agar lebih efektif gitu ya. Lalu ada pemahaman masalah nih atau assessment. Iya. Nah, ini tuh adalah proses pendataan awal yang dilakukan di RPS yang ditunjukkan untuk meneliti, mengidentifikasi, dan menyeleksi gelandangan dan pengemis untuk menetapkan kedepannya atau selanjutnya mau seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ya. Rencana lanjutannya. Ya, betul. Iya. Lalu ada yang terakhir, pemenuhan hak-hak dasar. Sangat penting sekali. Ini sangat penting, betul. yang sering dilupakan oleh pemerintah di Indonesia terutama. Nah, pemenuhan hak dasar ini seperti apa sih? Pemenuhan hak identitas, pemenuhan hak dasar sandang dan pangan serta tempat tinggal, pemenuhan hak dasar kesehatan, pendidikan, bantuan hukum maupun perlindungan, seperti itu dari model perda yang saya dapatkan Kota Pangkal Pinang. Karena saya juga baca di salah satu artikel yang menyatakan kalau Kota Pangkal Pinang ini dijadikan sebagai kota percontohan yang bebas dari gelandangan dan pengemis. Berarti menunjukkan kalau perda yang diterapkan di sana ini sudah efektif di masyarakat Kota Pangkal Pinang. Ya. Terakhir, karena terbatas oleh waktu juga, kira-kira ada gak nih masukan atau saran dari Yusef pribadi tentang permasalahan ini? Mungkin masukan di sini itu lebih kayak kepada pemerintahnya ya. Iya, boleh. Untuk karena kan gelandangan dan pengemis ini semakin banyak ya. Mungkin mereka bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi mereka. Lalu juga bisa menyediakan dana pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Lalu juga memberikan pembinaan atau pelatihan keterampilan kerja. Mungkin seperti itu sih. Baik, itu saja. Ya. Baik, jadi untuk kesimpulan yang bisa kita ambil dari topik kali ini adalah bahwa gelandangan dan pengemis ini merupakan permasalahan yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk faktor penyebabnya sendiri itu lebih dominan tadi dijelaskan karena kemiskinan dan juga tidak ada pemenuhan hak-hak dasar dari pemerintahnya sendiri kepada warga negara Indonesia. Dan selain itu ada juga larangan nih di KUHP pasal 504 dan 505. Kenapa dilarang? Karena ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan gelandangan dan pengemis ini sendiri, yaitu salah satunya menjadi rawan tindak kriminalitas dan juga masalah tata kota yang mengurangi keindahan juga ketertiban. Solusinya adalah kita tuh harus mendorong pemerintah daerah, terutama di daerah Sukabumi, karena di Sukabumi ini belum terdapat suatu kebijakan peraturan daerah yang mengatur tentang gelandangan dan pengemis. Jadi kita harus mendorong pemerintahnya juga untuk membuat suatu kebijakan seperti itu. Sebenarnya untuk permasalahan ini tuh harus menjadi tanggung jawab dari semua pihak sih. Kalau menurut saya tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja atau masyarakat saja. Seperti itu ya Yusef, benar? Iya, benar. Terima kasih telah bergabung di Dialektika Hukum pada episode 12 hari ini. Sama-sama. Sekian untuk episode 12 dari Dialektika Hukum dengan topik gelandangan dan pengemis. Jika kalian menikmati tayangan ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe agar kami bisa terus menyuguhkan konten yang menarik dan juga edukatif. Saya Widya Putri bersama narasumber saya Yusef Ardian pamit undur diri.
tetap produktif dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.